Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali pada sore hari ini kami dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kalimantan Selatan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan berita atau informasi yang update terkait dengan penanganan COVID-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Pada sore hari ini, berdasarkan catatan yang kami terima, sebanyak 851 orang dalam pemantauan, ada pengurangan jika dibandingkan yang hari kemarin. Kemudian pasien dalam pengawasan sebanyak 270, ada pengurangan dari periode kemarin dari 280. Ada penambahan pasien dalam pengawasan sebanyak 1 dari Rumah Sakit Abdurrahman Tanah Bumbu. Kemudian juga ada perubahan status pasien dalam pengawasan yang terkonfirmasi positif. Hari ini sebanyak 9 kasus. Oleh karena itu, pasien yang saat ini dirawat dalam pengawasan di beberapa rumah sakit, diantaranya ada 51 di Rumah Sakit Kulim, 38 di Rumah Sakit Ansari Saleh, ada 23 di Sultan Suriansa, 18 pasien di Ratu Jeleha, 12 pasien di Rumah Sakit Suaka Insan, masing-masing ada 10 di Rumah Sakit Idaman dan Rumah Sakit Salimnia, masing-masing ada 9 di Rumah Sakit Ciputra dan Bu Yasin, masing-masing ada 8 di Rumah Sakit Bayangkara, Hasan Basri, Balangan, Rumah Sakit Haji Badrudin, kemudian ada masing-masing 5 di Rumah Sakit Datu Sanggur dan Damanguri, masing-masing ada 4 di Rumah Sakit Islam Banjarmasin dan Rumah Sakit Pangeran Jaya Sumitra, ada 3 di Rumah Sakit Abdul Aziz, masing-masing ada 1 di Rumah Sakit Abdurrahman, kemudian Rumah Sakit Pertamina dan Rumah Sakit Pelita, juga 1 di Klinik Medika Banjarbaru. Beberapa pasien dalam pengawasan ini juga ada dalam perawatan di beberapa karantina khusus di kabupaten kota, yaitu 17 diantaranya di Banjarmasin, ada 6 di Balangan, 1 di Kabupaten Banjar, kemudian masing-masing 1 juga dari Banjarbaru dan Tanah Laut, serta ada 2 di Tabalong. Kemudian pada sore hari ini terdapat penambahan yang terkonfirmasi positif, sehingga totalnya hari ini berjumlah menjadi 2.392. Ada penambahan konfirmasi positif ini sebanyak 66. Oleh karena itu saat ini yang dirawat dari penambahan yang ada dari sejumlah 2.392 tersebut, 1.874 diantaranya dirawat baik di rumah sakit maupun di karantina secara khusus, dan ada juga dalam isolasi secara mandiri. Ada 152 yang meninggal, dan penambahan juga terjadi pada pasien yang sembuh. Oleh karena itu saat ini yang sembuh berjumlah 366. Dari 66 penambahan tersebut, 9 diantaranya berasal dari pasien dalam pengawasan yang terkonfirmasi positif, dan ini terdistribusi diantaranya pada beberapa rumah sakit. Yang pertama ada 3 dari Rumah Sakit Bu Yasin, merupakan warga dari Tanah Laut. Kemudian ada 1 dari Rumah Sakit Hasan Basri, Sungai Selatan. Kemudian ada 5 dari Rumah Sakit Idaman, warga Banjarbaru. Kemudian selebihnya 57 kasus merupakan hasil tracing yang sudah dilakukan oleh para petugas surveillance epidemiologi di lapangan. Dari 57 ini berasal hasil tracing yang pertama dari Kota Baru sebanyak 1, kemudian ada 3 dari Tanah Laut,
kemudian 34 dari Balangan, 1 dari Kabupaten Banjar, 2 dari Hulu Sungai Selatan, 7 dari Banjarbaru, kemudian ada 3 dari Tanah Bumbu dan 6 dari Banjarmasin. Kami informasikan juga pada sore hari ini sebanyak 15 orang atau 15 pasien yang dinyatakan sembuh, dan 15 pasien ini sembuh merupakan hasil perawatan yang dilakukan di beberapa rumah sakit, diantaranya ada 10 dari rumah sakit UIN, dan ini merupakan 7 diantaranya warga Banjarmasin, kemudian 1 warga Tanah Bumbu, dan yang kedua dari warga Kabupaten Banjar. Ada 3 yang juga sembuh dari Rumah Sakit Hasan Basri, semuanya berasal dari warga Tapin. Kemudian ada 2 yang juga sembuh yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, semuanya berasal dari Banjarmasin. Kami informasikan juga ada 2 yang terkonfirmasi positif dari PDP yang meninggal beberapa waktu yang lalu, yaitu pada tanggal 6 Juni dan tanggal 11 Juni 2020 yang lalu. Saat ini yang dilakukan perawatan di rumah sakit sebanyak 513 kasus, dan 1.361 kasus lainnya berada di dalam karantina secara khusus dan isolasi mandiri yang dirawat di beberapa rumah sakit, diantaranya dari 513 tersebut 174 di Rumah Sakit UIN, 154 di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh, 49 di Rumah Sakit Bu Yasin, 41 di Rumah Sakit Bayangkara, 18 kasus di Rumah Sakit Pembalang Batung, masing-masing ada 15 rumah sakit idaman dan Ratu Jelehan, ada 9 kasus di Rumah Sakit Abdul Aziz, 6 kasus di Rumah Sakit Ciputra, ada 12 kasus di Rumah Sakit Sari Mulia, 7 kasus di Rumah Sakit Hasan Basri, masing-masing ada 3 kasus di Rumah Sakit Datu Sanggul dan Rumah Sakit Sultan Suryansah, dan masing-masing dirawat di rumah, ada 2 masing-masing di Rumah Sakit Suaka Ihsan, Rumah Sakit Pertamina, Rumah Sakit Badarudin, dan 1 di Rumah Sakit Balangan. 66 kasus bertambah tadi berasal dari beberapa tempat, diantaranya 6 penambahan di Banjarmasin, kemudian 10 di Banjarbaru, kemudian ada 6 di Tanah Laut, 1 Kota Baru, kemudian 3 dari Kabupaten Banjar, ada 2 di Hulu Sungai Selatan, 1 dari Hulu Sungai Tengah, kemudian ada 3 dari Tanah Bumbu, dan terbanyak 34 dari Balangan. Nah, karena itu sampai saat ini ada 5 yang terkonfirmasi positif yang terbanyak di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Yang pertama adalah Banjarmasin yang saat ini berjumlah 1014, kemudian yang kedua Kabupaten Banjar dengan jumlah 261, kemudian yang ketiga dari Kabupaten Batola dengan 222 kasus, kemudian yang keempat dari Tanah Laut 186 kasus, dan yang kelima dari Tanah Bumbu dengan 143 kasus. Sedangkan yang terendah saat ini ada pada Tapalong, yaitu dengan 29 kasus. Saat ini 13 kabupaten kota sedang gencar-gencarnya untuk melakukan upaya-upaya tracing dan sekaligus melakukan testing. Dan saat ini ada beberapa laboratorium yang juga dapat kita fungsikan. Selain BBTK LPP, saat ini juga mulai difungsikan di Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh. Mudah-mudahan dengan penambahan laboratorium dan juga beberapa laboratorium lainnya yang kita persiapkan akan memberikan percepatan dan kecepatan terhadap hasil yang terkonfirmasi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini.
Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.